Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamna dengan NIM 25140100 dari Universitas Widya Mojong Padang dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan studi pembelajaran hukum Islam. Seberapa pentingkah teman-teman bagi mahasiswa BAI untuk mempelajari hukum Islam ini? Hukum Islam ini sangat penting bagi mahasiswa BAI karena merupakan fondasi utama untuk memahami ilmu tentang keagamaan yang secara mendalam, baik itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tetapi di hukum Islam ini kita tidak hanya mempelajari yang keempat hal tersebut, tetapi kita mempelajari tentang metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan suatu hukum. Hukum Islam ini juga penting bagi mahasiswa untuk bisa membentuk karakter moral yang lebih baik untuk menjadi seorang pendidik, agar bisa menjadi pendidik yang bermoral. Di dalam hukum Islam ini kita juga mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam hubungan manusia dengan Allah yaitu adanya sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan membayar zakat. Itu merupakan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bermuamalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan ketentuan Allah yang dituntut kepada seorang mukallaf, baik itu berupa perintah, larangan, dan pilihan. Hukum taklifi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Wajib ini merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada seorang mukallaf yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Contohnya yaitu sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad baik dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Contohnya saja yang pertama yaitu melakukan sholat sunnah rawatib, bersedekah kepada anak yatim, dan banyak hal lainnya. Yang ketiga yaitu haram. Haram ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah yang apabila kita kerjakan berdosa, yang apabila kita tinggalkan berpahala. Contohnya berzina. Yang keempat yaitu makruh. Makruh ini adalah yang sebaiknya kita tinggalkan karena kita kerjakan tidak berpahala, kita tinggalkan juga tidak berdosa. Contohnya itu memakan bawang sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Yang kelima yaitu mubah. Mubah ini adalah sesuatu yang diperbolehkan yang apabila dikerjakan tidak berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya makan, tidur, dan minum. Yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah sesuatu yang ditentukan terjadinya sebab, syarat, penghalang terjadinya suatu hukum. Hukum wad'i ini bukan berupa perintah atau larangan. Macam-macam hukum wad'i ini ada 7. Yang pertama, sebab. Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum. Contohnya, masuknya waktu sholat subuh mewajibkan seorang mukallaf untuk melaksanakan sholat subuh. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada agar hukum tersebut sah.
sebelum sholat adalah merupakan syarat untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu mani atau penghalang. Penghalang terjadinya suatu hukum, contohnya seorang perempuan yang kedatangan haid menyebabkan seorang perempuan itu tidak boleh melaksanakan sholat. Yang keempat yaitu azimah. Azimah adalah hukum asli atau ketentuan pokok yang berlaku hukum. Contohnya wajibnya sholat bagi semua mukallaf. Yang kelima adalah ruksa. Ruksa ini adalah keringanan atau pengecualian dari azimah. Contohnya seorang yang sakit bisa atau seorang musafir membolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan menggantinya di hari lain. Yang keenam yaitu sah. Sah ini adalah terpenuhinya rukun dan syarat sehingga suatu hukum tersebut bisa dikatakan sah. Yang ketujuh yaitu batal. Sesuatu perbuatan yang tidak terpenuhi adanya rukun dan syarat sehingga suatu perbuatan itu bisa dianggap gagal atau batal.